Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada para jamaah Masjid Baitul Hikmah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, insya Allah pada siang hari ini kami dari Badan Dakwah Islamiyah Pertamina Hulu Indonesia akan mengadakan kajian yang insya Allah akan kita laksanakan secara rutin setiap hari Senin ketiga tiap bulannya. Kepada kami juga mengundang kepada seluruh jamaah sholat zuhur Masjid El Nusa yang sedang tidak ada uzur supaya dapat mengikuti kajian ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai umat muslim juga memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, ya, khususnya ilmu agama, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, ya. Kajian yang dilaksanakan insya Allah akan membahas kitab yang dari salah satu ulama yang cukup besar, yaitu dari Imam Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Sulam Mustareja yang tadi telah bersama-sama mengimami sholat zuhur. Oke, mungkin langsung saja sebelum kita mulai kajiannya, terlebih dahulu mungkin kami persilahkan kepada Ketua BDI Pertamina Hulu Indonesia untuk dapat memberikan sambutan kepada kita semua. Kami persilahkan kepada Bapak Doni Indrawan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyalah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, saudara-saudara dalam Islam, alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Hikmah Indonesia, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kami dari Badan Dakwah Islam PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Kalimantan bersenang hati, bergembira bahwa pada hari ini kita bisa memulai kajian dengan kerjasama dengan Yayasan Baitul Hikmah Masjid Indonesia untuk bersama-sama kita meningkatkan ilmu agama kita, insya Allah yang akan membawa kita ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadis Muslim bahwa orang-orang yang dimudahkan atau didekatkan untuk mudah mencari ilmu adalah mereka yang akan dimudahkan untuk masuk ke surganya. Insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada lain keinginan kami dari BDI dan juga dari Yayasan Baitul Hikmah agar kita semua menjadi orang-orang yang Allah pilih menjadi hambanya yang akan memasuki surganya nanti. Dan ilmu agama ini adalah menjadi kunci bagi kita untuk bisa melalui jalan yang lurus. Demikian, tidak ada yang kita ingin harap kembali kecuali bahwa majelis ini menjadi majelis yang dimulaikan oleh Allah, dan kita senantiasa bisa diberikan hidayah dan petunjuk untuk mendapatkan hikmah yang besar dari apa yang akan diberikan oleh guru kita Pak Sulam Mustareja, Ustadz kita Hafizahullah. Ini akan dilakukan setiap minggu ketiga di hari Senin. Semoga kita bisa mengikutinya. Demikian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Pak Doni. Baik, untuk mempersingkat waktu tidak perlu berlama-lama lagi, kita persilakan pada Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah. Ya Allah, jadikanlah kami teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, maka engkau bersikap lemah lembut. Kalau sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau berazam untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Masjid Baitul Hikmah yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Allah Ta'ala takdirkan kita untuk sholat di masjid ini dan
kita lanjutkan dengan talabul ilmi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar guna menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua bertemu nanti di surga. Kutunggu engkau di surga. Dan keutamaan menuntut ilmu luar biasa. Rawal Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatun sayyaratun fudla. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, malaikat yang utama. Yatatabba'una majalisa dzikri. Malaikat itu mencari majelis zikir. Ini namanya majelis ilmu, majelis zikir. Khutbah Jumat itu majelis zikir. Seperti dalam ayat surat Al-Jum'ah, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian diseru untuk mengerjakan salat di hari Jumat, segeralah kamu menuju zikir kepada Allah. Ketika selesai azan di hari Jumat, kita ke masjid yang ada khutbah Jumat. Itulah zikrullah. Malaikat itu keliling mencari majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi zikrun qa'adu ma'ahum. Maka apabila mereka mendapati majelis yang di sana disebut zikir kepada Allah, malaikat duduk bersama mereka. Wa haffa ba'dahum ba'dha bi ajnihatihim. Lalu mereka saling menutupi yang satu dengan yang lain dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga menutupi antara mereka dengan langit dunia. Jadi ini majelis zikir, malaikat datang menutupi terus sampai ke langit dunia. Fa iza tafarraqu, apabila mereka sudah berpencar, selesai ngaji nanti jam 1 insyaallah, araju wa sa'idu ila sama, para malaikat itu naik menuju langit. Qal, Nabi bersabda, wa yas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah azza wa jalla bertanya kepada para malaikat, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Min aina ji'tum? Kata Allah, dari mana kalian datang? Fayaqulun, para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadik laka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Hamba-hambamu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, bertahmid kepadamu,
dan memohon kepadamu. Makanya dalam zikir seperti ini duduk kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Berzikir. Atau kita baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Qal, Allah berfirman, wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Qalu yas'alunaka jannatak, kata malaikat mereka minta surgamu. Qal, Allah bertanya, wa hal ra'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu la ay rabbi, kata malaikat belum wahai Tuhanku. Qal fa kaifa law ra'au jannati, lalu bagaimana kalau mereka sudah melihat surgaku? Kita belum pernah melihat surga, tapi tiap hari kita minta Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga, aku berlindung kepadamu dari neraka. Qal, kemudian malaikat-malaikat berkata, wa yastajirunani. Sebelumnya qalu wa yastajirunak, mereka berlindung kepadamu. Qala wa mimma yastajirunani, dari apa mereka berlindung kepadaku? Qalu min narika ya Rabb, mereka berlindung dari nerakamu wahai Tuhanku. Qala wa hal ra'au nari, kata Allah, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la, kata para malaikat belum. Qal fa kaifa law ra'au nari, kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Amr bin As radhiyallahu anhu menuturkan, sekiranya kalian tahu ngerinya neraka jahanam, niscaya kalian akan berteriak minta tolong, tolong sampai suaranya habis. Kalau kalian tahu dahsyatnya neraka jahanam, niscaya kalian akan beribadah sampai tulang punggungnya patah. Kalau tahu. Tapi kita belum tahu kayak apa ngerinya neraka jahanam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Qalu, lalu malaikat berkata, wa yastaghfirunak, mereka mohon ampun kepadamu. Qala fayaqul, kata Nabi, Allah pun berfirman, qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Sungguh aku telah ampuni mereka, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, kata Allah, diampuni dosanya, diberikan surga, dijauhkan dari neraka. Semoga Allah berikan itu semua kepada kita. Fayaqulun, lalu malaikat berkata, Rabbi fihin fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Wahai Rabbku, di tengah mereka ada si fulan, orang itu kesasar. Dia melewati majelis itu lalu duduk bersama mereka. Fayaqul, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, dia juga aku ampuni. Jadi orang yang enggak sengaja mau menuntut ilmu, dia lewat, dia duduk di majelis ilmu, Allah ampuni. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama mereka. Jadi orang yang bermajelis ilmu, mereka adalah kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama mereka. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari, qala yaqulu malakun minal malaikah,
Salah seorang dari malaikat berkata, "Fihim fulanun laisa minhum, innama ja'a li hajatin." Di tengah mereka ada si fulan, bukan termasuk mereka. Dia datang untuk satu hajat, untuk satu keperluan. Qal humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum. Kata Allah, mereka adalah kaum yang tidak celaka orang yang duduk bersama mereka. Makanya antum duduk di sini sudah diampuni oleh Allah, walaupun ngantuk. Itu. Walaupun apa? Ngantuk. Kiai-kiai dulu bilang, kalau orang ngaji ngantuk, kata kiai zaman dulu, itu bikin bingung malaikat. Apa katanya? Mau kasih ganjaran, ngantuk. Itu. Mau nggak dikasih, tapi datang. Katanya malaikatnya apa? Bingung. Itu kiai dahulu. Ternyata hadis ini menjelaskan nggak bingung, mana ada malaikat bingung. Yang ada justru diampuni. Walaupun orang itu cuma mampir doang, diampuni. Semoga Allah ampuni kita semua. Adapun hadisnya yang akan kita bahas mengenai kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab Riyadhus Shalihin dari kumpulan sabda Nabi yang diutus, Sayyidil Mursalin, tuannya para rasul. Semoga kita ketemu dengan Nabi Muhammad di surga. Ganteng orangnya, ganteng. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad juga ganteng. Kalau nggak ganteng gimana istrinya 9? Itu. Antum ngaku ganteng, atu. Nabi Muhammad SAW sabdanya dikumpulkan. Diberi bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ini penting sekali bab ini, ikhlas. Antum ngadain pengajian harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sia-sia antum ngadain pengajian. Ustadz datang ke sini harus ikhlas. Kalau datang ke sini enggak ikhlas, sia-sia. Semoga Allah mengikhlaskan kita. Ngaku ikhlas berarti belum ikhlas. Susah orang bisa ikhlas kecuali Allah yang mengikhlaskan kita. Maka doa terus, semoga kita ikhlas. Ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah. Minta keikhlasan kepada Allah. Fi jami'il a'mali wal aqwal, dalam semua perkataan dan perbuatan, al-barizati wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Harus ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu beribadah, mengharapkan balasan dari Allah. Mengharapkan balasan, tapi dari Allah. Tadi misalnya mengharap surga, mengharap ampunan. Kita ibadah itu mengharap, tapi jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia akan kecewa. Walaupun cuma pengen dipuji, pengen dibilang wih, pengen dibilang hebat, pengen dibilang Masya Allah. Gak usah mengharapkan itu semua. Orang kalau sudah ikhlas, dia akan sukses usahanya. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itu rahasia kesuksesan. Antum mau ngadakin pengajian, harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak akan sukses. Selesai kajian, nanti akan ada komen. Ada komen positif, ada komen negatif. Kalau orang ikhlas, nggak peduli dengan komen. Jalan terus. Baru dia sukses. Tetapi kalau dia tengok kiri, tengok kanan, ternyata tidak ada yang memuji, capek gitu. Akhirnya tidak berjalan. Itu keikhlasan. Maka sering didengungkan al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Dibawakan dalil firman Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah ayat yang kelima.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah agama. Hunafa'a, agama yang hanif. Hunafa artinya berpaling dari syirik menuju tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka juga mendirikan salat dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ayat yang kedua, surat Al-Hajj ayat ke-37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya. Tetapi yang sampai kepada kalian adalah takwa kalian, yakni ikhlasnya kalian. Telah berlalu kurban, sembelih kurban. Ada yang besar kambingnya, ada yang kecil. Ada yang besar sapinya, ada yang kecil. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya, yaitu keikhlasannya. Yukhbirullahu annahu syara'a lakum nahara hadhil hadaya ad-dhahaya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan buat kalian sembelihan ini korban. Litadhkuruhu 'inda zabhiha, agar kamu menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ketika menyembelih sapi, kambing, baca bismillah, Allahu akbar. Baca bismillah. Fa innahu Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang kokoh. La yanaluhu syai'un min luhumiha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah sedikit pun dari darahnya, tidak akan sampai sedikit pun kepada Allah dagingnya. Fa innahu ta'ala yut'amu. Fa innallaha ta'ala yat'amu wa la yut'am. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Wa huwal ghaniyyu amma siwa. Allah enggak butuh kepada seorang pun. Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh darah binatang kurban. Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Wa qad kana al-jahiliyun, dulu orang-orang jahiliyah, idza dzabahuha li alihatihim, apabila mereka menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka, wada'u 'alaiha min luhumi qurabinihim, mereka letakkan di atas berhala itu daging-daging korban mereka. Wa nadahu 'alaiha min dima'iha, mereka pun menyiramkan darah-darah korbannya kepada berhala. Orang jahiliyah nyembelih sapi, daging sapinya taruh depan berhala, darahnya dicipratkan kepada berhala. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, "Fa nahnu ahaqqu an nandoha." Kita lebih berhak untuk menyiramkan darahnya. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Mubayyinan annahu yataqabbalu minal muttaqin alladzina la yuriduna illa wajha. Menjelaskan bahwasanya tidak akan diterima oleh Allah kecuali korbannya orang yang bertakwa, yang tidak mengharapkan kecuali wajah Allah. Jadi kalau kita korban, hendaknya kita mengharapkan wajah Allah. Apa sih maksudnya wajah Allah? Orang yang masuk surga penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Tapi nikmat yang terbesar melihat wajah Allah. Semoga kita termasuk yang melihat wajah Allah. Baru sebentar udah habis waktunya. Ya. Sampai di sini. Ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, mengingatkan. Duduk di majelis ilmu. Antum di sini duduk, di luar juga duduk. Tapi duduknya di majelis ilmu, Allah ampuni dosanya, Allah berikan surga, Allah jauhkan dari neraka.
Sedangkan duduk-duduk di luar yang tidak menuntut ilmu, tidak ibadah, duduk yang sia-sia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.